Dan inilah saatnya pageant lovers turun untuk defend Kalista. Bukan berarti kita juga menyalahkan orang-orang yang membuat movement, bukan. Tapi sebaiknya kita semua yang mengaku pageant lovers tahu betul movement ini mau kemana. Orang yang menggunakan hashtag untuk movement Stand with Kalista ini harus tahu bahwa tujuannya adalah untuk melindungi Kalista dari perundungannya. Bukan untuk protes ke YPI, bukan untuk protes ke Pak Ketua MPR. Hafal 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Silakan. 30 detik dari sekarang. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Hai, welcome back to our channel. Seperti biasa dengan Yasinta dan juga dengan Dika. We know, ini belum hari Rabu atau belum hari Jumat, tapi kita sudah upload video. Karena menurut kami ini urgent. Betul, di video kali ini kita belum akan bahas tentang review malam final Putri Indonesia, tapi kita akan bahas tentang Kalista Iskandar. Jadi buat kamu yang kepo, stay tune. Jadi beberapa waktu lalu Pas malam final kan Kalista di top 6 mendapatkan pertanyaan dari Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Hafal 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Silakan. 30 detik dari sekarang. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kebetulan Kalista mungkin grogi dan segala macam, jadi tidak bisa menjawab dengan benar. Kita bisa bilang tidak bisa menjawab dengan benar karena Pancasila bukan pendapat, ya kan? Pancasila adalah eksak. Sila 1 sampai sila 5 tidak berubah. Merubah Pancasila berarti merubah Republik Indonesia. Dengan ketidaklancaran Kalista menjawab Pancasila kemarin, kemudian dia jadi bahan perundungan, bahan bullying di media sosial. Betul. Jawaban Kalista yang kurang tepat tentang Pancasila ini menimbulkan banyak respon, termasuk dari Najwa Shihab, Sarah Sechan. Kemudian memang portal berita juga sampai khusus memberitakan hal tersebut. Kan biasanya memberitakan Putri Indonesia 2020 telah terpilih. Siapa? It's okay. Tapi ini sampai ada yang memberitakan bahwa finalis Putri Indonesia Sumatera Barat, Kalista Iskandar, tidak hafal Pancasila. Udah masuk dalam menghimbau orang untuk punya pikiran negatif gitu. Betul, kita akan langsung straight to the point aja. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa pertanyaan yang diajukan Pak Bambang kepada Kalista, menurut kami itu bukan pertanyaan yang ideal untuk pageant. Orang-orang bilang mungkin ini nggak fair buat Kalista. Biasanya kan kalau pertanyaan pageant dia pendapat, menilai point of view. Beberapa orang menilai ini nggak fair, tapi menurut kami di pageant itu ada banyak banget pertanyaan yang unpredictable. Iya. Dan pertanyaan tentang 5 sila Pancasila ini menjadi salah satu pertanyaan yang unpredictable itu. Mungkin hokinya Kalista aja malam itu dia dapat pertanyaan itu. Yang kedua adalah pertanyaan Pancasila di malam final Putri Indonesia 2020 bukanlah satu-satunya pertanyaan yang mungkin kurang cocok di pageant. Betul. Ada pertanyaan lain, definisi atau kategori negara maju. Atau tentang definisi stunting. Kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini dianggap kurang cocok? Karena menurut kami pertanyaan-pertanyaan ini punya jawaban yang eksak, yang berarti dia harus menghafalkan. Sementara dalam pageant sebaiknya memberi pertanyaan yang menggali tentang pribadi si kontestan. Entah point of view, entah pendapat. Bagaimana seorang kontestan bisa menanggapi suatu isu. Tentang bagaimana cara Kalista Iskandar menjawab pertanyaan di top 6 itu menurut kami sangat tidak fair untuk dijadikan bahan perundungan. Yeah. Karena orang-orang yang merundung Kalista mungkin dia nggak tahu bagaimana rasanya ada di depan kamera di top 6 Putri Indonesia, ditonton ribuan orang di JCC, live di TV nasional, dan lagi beban ketika dia menjadi mega favorit. Ketika aku ditanyain tentang sila Pancasila di tribun, pasti aku hafal. Ketika aku ditanyain di panggung Putri Indonesia, hemboh wis. I don't know apakah aku bisa. Yeah. Karena kan musuhnya adalah nervousness, grogi atau tidaknya. Teman-teman yang pageant lovers 4 years pasti tahu ketika Q&A kamu melawan grogimu sendiri. Sonia, Wilda, banyak yang grogi. Iya.
Ketika kita ketemu sama Kalista Iskandar one day Sekarang misalkan. di cafe, kita ngobrol, Kalista apa nggak Pancasila? Dia pasti lancar, yakin. Karena nggak ada pressure. Kadang ada pressure, kita lagi ngobrol, dia lagi santai. Ketika ditanyain di depan TV nasional with a lot of people, a lot of amazing judges, menteri 2 di sana, coy, ketua MPR di sana, Miss Universe di sana. Kalau orang-orang bilang justice for Kalista, Iya, ini jadi semacam movement gitu ya yang dibuat pageant lovers untuk justice for Kalista. we stand for Kalista, dan apapun hashtag itu, apa tujuan movement itu? Apakah akhirnya kalau misalnya people power ini berhasil, kemudian YPI akan mengganti winnersnya? Kan enggak juga. Iya. Kalaupun YPI akhirnya mengganti winnersnya karena people power ini, justru akan memberikan beban yang unnecessary ke Kalista. Karena dia menang dengan dorongan orang lain. Bukan berarti nggak mumpuni, tapi eksekusinya dia agak flop saat itu. Gitu. Menurut kami, untuk teman-teman yang tahu kejadian ini, teman-teman yang bisa berpikir dengan logis bahwa dia ada di posisi pressure, dia ada di panggung top 6 Putri Indonesia, membuat teman-teman pageant lovers yang tahu bebannya Kalista, seharusnya kita semua mencari cara bagaimana cara membantu Kalista untuk melewati momen ini gitu loh. Iya. Kita support dia karena dia memang tampil luar biasa. Selain dari penampilan top 6 itu, dia tampil luar biasa selama karantina. Bapak Ketua MPR juga bilang setelah meskipun jawabannya flop, dia masih bilang you deserve to win. Karena akhirnya berita ini akan terekspos ke orang yang bahkan tidak tahu pageant. Ketika mereka lihat headline berita Putri Indonesia Sumatera Barat tidak hafal Pancasila, itu udah membawa nama Kalista dengan tidak baik. Karena Membawa mereka nama Putri Indonesia juga. Iya, Putri Indonesia juga. Karena mereka nggak ngerti pageant. Mereka mungkin baru ke pageant. Bukan agar mempermasalahkan pertanyaan Pak Ketua MPR, bukan mempermasalahkan siapa yang ngasih ke Ketua MPR pertanyaan tersebut, atau YPI, mempermasalahkan YPI atau organisasi atau kontesnya, bukan. Tapi mempermasalahkan orang-orang yang merundung Kalista karena jawabannya saat itu flop. Yang tidak fair bukan pertanyaannya, bukan kontes YPI, bukan kontes Putri Indonesia 2020. Yang tidak fair adalah orang-orang yang membuli Kalista karena tidak bisa mengatasi groginya saat ditanyai Pancasila oleh Ketua MPR di panggung Putri Indonesia 2020 di TV nasional. Betul. Bukan berarti kita juga menyalahkan orang-orang yang membuat movement, bukan. Tapi sebaiknya kita semua yang mengaku pageant lovers tahu betul movement ini mau kemana. Orang yang menggunakan hashtag-hashtag untuk movement Stand with Kalista ini harus tahu bahwa tujuannya adalah untuk melindungi Kalista dari perundungannya. Betul. Bukan untuk protes ke YPI, bukan untuk protes ke Ketua MPR. Pak Ketua MPR. Jadi teman-teman pageant lovers semuanya, stop merundung Kalista. Yeah. Atau teman-teman yang bukan pageant lovers yang nonton video ini, stop merundung Kalista, karena seperti yang sudah kita jelaskan bahwa teman-teman juga kalau di posisi dia yakin bisa. Sekarang bilang bisa, coba kalau ada kamera yakin bisa. Kayak gitu loh. Ayo teman-teman, kita bantu Kalista, kita support Kalista untuk melalui fase ini bersama-sama. Semoga dia selalu kuat, semoga dia selalu tangguh menghadapi segala proses apapun. Overall, whatever happen, top 6 is not an easy achievement. Betul, it's huge. Yeah. So congratulations Kalista Iskandar for your top 6 position. Yeah, we're so happy to have you as a contestant of Putri Indonesia, karena kamu memberikan warna baru, kamu membuat kompetisi semakin menarik. Yeah. Congratulations Ratu Sejagat as well. Mas Toma. Mas Toma. Calm down. She's great. Ya. Again, underline bahwa semua movement ini adalah untuk melindungi Kalista teman-teman harus tahu dari bullying. Hanya itu aja, bukan protes ke siapapun. Nah, teman-teman, itu dia video kita yang agak berat hari ini. The tea is hot ya. Kenapa kita bilang ini penting, bahkan lebih penting dari review kita? Betul. Karena kita ingin surprise efek negatif dari semua ini ke Kalista secepat mungkin kalau kita bisa. This is our way gitu. Betul. Dan ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini.
Terima kasih juga teman-teman yang sudah support Kalista. Ayo terus kita support dia, dan jangan lupa juga untuk support kita dong. Yeah. Dengan cara like video ini, subscribe di channel kami Yasinta Dika di YouTube, serta Pageant 101 di podcast. Ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @yasintadika di Instagram, dan kita akan ketemu kalian lagi di video berikutnya segera. Ini yang paling penting, selamat lebaran. Bye.